بسم الله الرحمن الرحيم. قرآني نبض حياتي، قرآني طهر ذاتي، قرآني عصمة أمري، قرآني طوق نجاتي. قرآني نبض حياتي، قرآني طهر ذاتي، قرآني عصمة أمري، قرآني طوق نجاتي. آيات الله حمتني، غمرتني بالبركات، تحفظني من همزات الشيطان ومن زلاتي. آيات الله حمتني، غمرتني بالبركات، تحفظني من همزات الشيطان ومن زلاتي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين، وصلى الله على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحاب الميامين المنتجبين. Setelah kita menyelesaikan pembahasan syahid dan syahadah, kita memasuki pembahasan tentang nama-nama daripada kiamat itu sendiri. Nama-nama dan peristiwa-peristiwa kiamat. Sesuatu terkadang dikarenakan kesesuaian antara kejadian atau peristiwa, maka ia pun disebut dengan peristiwa atau kejadian itu. Jadi ia diberi nama sesuai dengan peristiwa dan kejadian. Tentang peristiwa hari kiamat, tentunya banyak fenomena yang akan terjadi. Bagi sebagian kelompok, ia akan merasakan kemanisan, tapi sebahagian lainnya merasakan kepahitan. Sebahagian merasakan kesenangan, sebahagian merasakan kesakitan dan penderitaan. Dan pada peristiwa kiamat akan terjelmalah kebenaran dan akan hancurlah berbagai kebatilan. Sebagian orang akan tampak di wajahnya dengan kegembiraan, tapi sebagian lagi di wajahnya tampak kesedihan. Semua akan terpisah satu dengan yang lainnya. Akan terjadi perhitungan, pemberian kitab, pertanyaan, dan berbagai peristiwa yang akan terjadi di hari kiamat. Berasaskan dengan peristiwa-peristiwa ini, Al-Quran memberi nama terhadap kiamat dengan kesesuaian peristiwa-peristiwa yang terjadi. Menurut beliau ada lebih dari 100 nama terhadap jelmaan-jelmaan kiamat. Namun tentunya kita hanya akan menyebutkan sebagiannya saja. Saya sendiri membaca ayat suci Al-Quran, melihat kandungan Al-Quran itu sangat banyak berhubungan dengan ma'ad,
Jadi kalau misalnya kita di dalam satu lembar membaca ayat demi ayat itu kita temukan di situ permasalahan yang berhubungan dengan ma'ad. Ya, jadi sangat banyak. Di samping terdapat ayat-ayat atau bahkan surah spesifik terkait masalah ma'ad. Nah, nampaknya pemikiran dan keyakinan terhadap ma'ad itu mendapatkan penekanan yang sangat besar ketika kedatangan agama terakhir, yaitu Islam, kedatangan Nabi Khatam Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kita akan melihat bahwa Al-Quran penuh dengan pernyataan yang berhubungan dengan masalah hari kiamat atau ma'ad. Salah satu di antaranya yang bisa kita lihat adalah surah Al-Waqiah yang berbicara tentang kiamat dan ma'ad. Kita coba lihat surah Al-Waqiah dari ayat 1 sampai 10. Ya. Tuhan berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, idza waqa'atil waqi'ah. Jadi apabila terjadi hari kiamat. Jadi salah satu nama daripada hari kiamat yaitu waqi'ah. Suatu peristiwa yang besar. Ketika terjadi peristiwa yang besar, waqa'ah dan waqi' itu satu akar kata. Apabila terjadi hari waqi'ah, hari kiamat, apabila terjadi peristiwa besar, ya. Khafidatur rafi'ah. Oh, ini ayat 3. Ayat keduanya, laisa liwaqa'atiha kadhibah. Yang mana terjadinya tidak dapat didustakan. Peristiwa kiamat suatu peristiwa yang pasti terjadi dan tidak bisa disangkal. Dan peristiwa kiamat adalah akhir daripada perjalanan dunia atau alam materi. Khafidatur rafi'ah, di mana kejadian itu merendahkan satu golongan dan meninggikan golongan yang lain. Nah, inilah tadi golongan yang terendahkan tentu dia akan mengalami kesedihan, sementara yang ditinggikan akan menemui kesenangan. Idza rujjatil ardu rajja, ya, ketika bumi diguncangkan sedahsyat-dahsyatnya. Jadi bumi ini bukan hanya sebahagian belahan bumi. Kalau kiamat terjadi goncangan, fenomena terjadinya goncangan bumi ya dengan adanya gempa bumi ya terkadang terjadi, dan itu juga biasanya hanya sekejap kan ya, tapi ada juga biasanya berkali-kali terjadi goncangan
Dia sekejap tapi disusul goncangan berikutnya. Kalau terjadi misalnya sudah 6 atau 7 skala Richter, itu sudah menghancurkan bangunan. Yang mana misalnya bangunan tidak didesain atau dibangun untuk menahan gempa bumi, ya. Karena kalau misalnya bangunan-bangunan yang juga sudah mendapatkan desain menahan gempa bumi itu biasa sampai 7 masih bertahan, seperti bangunan-bangunan di negara maju seperti Jepang, ya, dan negara-negara lainnya. Tapi saya belum pernah lihat goncangan 8, di atas 8 skala Richter, atau sudah terjadi, saya tidak tahu. Ya, betapa dahsyatnya kalau sudah sampai 8. Ya, berbagai fenomena kehancuran akan terjadi. Nah, kalau kiamat tidak sebentar, jadi semua dunia atau alam bumi ini akan terguncang. Makanya Al-Quran mengatakan idza rujjatil ardu rajja, apabila bumi digoncangkan sedahsyat-dahsyatnya, wa bussatil jibalu bassa, dan gunung-gunung dihancur luluhkan sehancur-hancurnya. Padahal gunung ini sebenarnya tonggak-tonggak itu penahan bumi. Wa kuntum azwajan thalatha, bukan, belum itu, fakanat haba'am mumbatha, maka jadilah ia debu yang berterbangan. Jadi sedemikian dahsyatnya, maka jadilah ia debu yang berterbangan. Wa kuntum azwajan thalatha, dan kalian menjadi 3 golongan. 3 golongan itu ada yang fa ashabul maimanah, ma ashabul maimanah, yaitu golongan kanan. Alangkah mulianya golongan kanan itu. Dan ada lagi washabul mas'amah, ma ashabul mas'amah, dan golongan kiri. Alangkah sengsaranya golongan kiri itu. Golongan ketiga yaitu was-sabiqunas sabiqun, dan orang-orang yang paling dahulu, maksudnya beriman, merekalah yang paling dahulu masuk surga. Jadi ini suatu gambaran terhadap peristiwa kiamat, di mana dia secara panjang lebar berbicara tentangnya di surah Al-Waqiah. Surah Al-Waqiah ini sendiri sangat banyak manfaatnya. Dianjurkan misalnya setiap malam Jumat membaca juga surah Al-Waqiah, terutama kalau lagi kesempitan rezeki, ya, surah Al-Waqiah juga sangat mujarab dibaca untuk melepaskan dari kesempitan rezeki. Kemudian di samping ayat yang kita bacakan tadi juga bahwasanya peristiwa kiamat itu akan terjadi, yakni dia akan terrealisasi, mendapatkan perealisasian. Salah satu ayat yang bisa menjadi tinjauan adalah Al-Haqqah. Kalau tidak salah ini namanya juga surah Al-Haqqah, dimulai dengan ayat Al-Haqqah. Al-Haqqah yakni maksudnya di sini hari kiamat. Al-Haqqah, hari kiamat. Mal-Haqqah, apakah hari kiamat itu? Di sini tiga kali diulang Al-Haqqahnya. Al-Haqqah, hari kiamat. Mal-Haqqah,
Apakah hari kiamat itu? Wa ma adraka mal haqqa, dan tahukah kamu apakah hari kiamat itu? Kadzabat Tsamudu wa 'adun bil qari'ah. Jadi selain al-haqqa tadi, jadi kita lihat sudah 3 bentuk penamaan. Pertama al-waqi'ah tadi. Sekarang al-haqqa. Nah, di dalam surah ini terdapat lagi nama yang lain, yaitu kadzabat Tsamudu wa 'adun bil qariyah. Kaum Tsamud dan 'Ad itu mendustakan hari kiamat. Jadi salah satu juga namanya adalah al-qariyah. Dan kita juga punya surah yang bernama al-qariyah kan? Al-qariyatu mal qariyah. Di sini sama juga. Wa ma adraka mal qariyah yauma yakunun nasu kal farashil mabthus, dan seterusnya. Ya, jadi kita lihat bahwa pada hakikatnya kiamat itu adalah hari hak dan hakikat, di mana hak-hak ciptaan dan hak-hak semua perkara akan terjelma. Dan ia merupakan suatu hari yang sangat menakutkan. Betapa kesulitan akan terjadi pada hari itu dan tak sanggup ditanggung. Sehingga kaum Ad dan Samud mendustakan. Jadi kaum Ad dan kaum Samud itu mendustakan hari kiamat. Nampaknya kaum-kaum sebelum kedatangan Nabi banyak yang mendustakan kiamat. Sebagaimana juga kalau di masa kedatangan Nabi kita sudah isyaratkan, mereka misalnya seseorang mengambil tulang yang sudah istilahnya itu sudah rapuh dan kemudian menghancurkannya dan mengolok-olok bahwasanya bagaimana yang sudah jadi debu ini bisa kembali untuk dibangkitkan. Kalau kita pada pembahasan sebelumnya, kalau kan kita pernah membahas surah surah Al-Mu'minun kan, di mana surah Al-Mu'minun ketika itu kita banyak menjumpai pembahasan tauhid ketika itu. Kita jelaskan bahwa pada dasarnya manusia di dalam permasalahan ketuhanan, penerimaan eksistensi Tuhan dan ketunggalan Tuhan, khususnya berhubungan dengan tauhid khalikiyat atau tauhid kepenciptaan, pada dasarnya Al-Quran memandang bahwa manusia itu menerima tauhid penciptaan. Jadi kaum musyrikin Jazirah Arab pun pada dasarnya terhadap permasalahan tauhid penciptaan itu mereka menerima. Yang mereka ingkari itu permasalahan tauhid pengaturan. Di dalam tauhid pengaturan itu mereka punya permasalahan. Mereka cenderung berpandangan kejamakan dalam masalah tauhid kepengaturan atau masalah kepengaturan dan kepengelolaan alam. Mereka berpandangan kejamakan, tapi terhadap penciptaan mereka berpandangan ketunggalan, berpandangan tauhid, Nah, berbalikan dengan masalah kiamat, justru kita menjumpai kaum-kaum justru lebih cenderung mengingkari
dan tidak meyakini masalah kebangkitan. Jadi dari dimensi atau dari seluruh permasalahan di dalam agama, sebenarnya yang paling banyak diingkari adalah masalah kebangkitan. Dan boleh jadi karena kesulitannya permasalahan ini dengan berbagai fenomena empirik, fenomena yang sifatnya terindrai oleh pandangan indera kita. Ya, kita melihat manusia mati, hancur lebur, ya. Tidak ada tersisa misalnya, kecuali semuanya menjadi tanah. Nah, di sini keterjebakan jika berpaham masalah kebangkitan sebatas tubuh materi ini yang akan dibangkitkan. Kalau tidak misalnya mempunyai dasar pandangan terhadap masalah nafs manusia. Tapi sebenarnya agama dan Al-Quran sendiri sudah banyak ya memberi penekanan masalah nafs. Ya, yang mana nafs ini adalah merupakan substansi dan esensi manusia. Karena itu manusia bukan tubuhnya. Makanya kalau kita terjebak dengan pandangan masalah kebangkitan tubuh dan jasmani manusia saja, di sini memunculkan dilematis. Ya. Tapi kalau kita berpaham tentang adanya dimensi non materi pada manusia, di mana kalau manusia meninggal pun maka dia tetap eksis, dan inilah nanti yang sebenarnya akan mendapatkan balasan dengan seluruh apa yang pernah diperbuat di alam materi dan dunia ini. Nah, makanya baginya mudah masalah kiamat. Tapi manusia sebelumnya itu susah mungkin menjangkau masalah nafs, ya, susah menjangkau masalah pemahaman kenon materian nafs. Makanya misalnya ayat suci Al-Quran pun menggambarkan wa idza sa'alaka ibadi anni, bukan, yas'alunaka 'anir ruh qulir ruh min amri rabbi wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Sementara misalnya kalau kita membahas masalah nafs dengan ilmu yang mungkin sedikit yang bisa diperoleh manusia, itu bisa berjilid-jilid kitab kita ya bahas masalah nafs, ilmu nafs itu sendiri. Jadi ilmu nafs itu dibahas di dalam ilmu akhlak, ilmu nafs itu dibahas dalam filsafat. Makanya ada ilmu nafs filsafat, dibahas di dalam psikologi, dan dibahas di dalam irfan tentang nafs itu, ya. Tapi boleh jadi zaman sebelum pencerahan Islam banyak sekali manusia yang tidak sampai terhadap pemahaman kanon material nafs. Jadi ini tadi surah berbicara tentang juga hari kiamat, al-haqqatu mal-haqqa wa ma adraka mal-haqqa kadzabat Tsamud wa 'adun bil qariyah. Jadi kaum Samud dan kaum Ad itu mendustakan hari kiamat. Lantas Al-Quran juga menjelaskan bahwasanya hari kiamat itu tidak bisa diingkari. Hari kiamat itu tidak dapat diragukan. Dalam artian menurut pandangan Al-Quran, terjadinya kiamat itu adalah suatu perkara pasti, suatu perkara yang niscaya,
Sama sekali tidak ada keraguan. Karenanya Tuhan berfirman, ini sudah mungkin kita syaratkan, surah Al-Hajj ayat 7, wa annas sa'ata atiyah la raiba fiha. Nah, salah satu juga nama daripada kiamat adalah sa'ah. Jadi sudah berapa itu? Sa'ah, waqiah, haqqa, al-qaryah, qaryah, dan kiamat itu sendiri. Ada juga surah Al-Qiyamah kan? Ya, jadi kita lihat di sini misalnya sudah 5. Ya, wa annas sa'ata atiyah, sesungguhnya hari kiamat itu datang. La raiba fiha, tidak ada keraguan tentangnya. Dan karena kita ini di dalam permasalahan Al-Quran, yakni keberadaan wahyu adalah satu dimensi merupakan keyakinan. Kan pertama keyakinan kepada Tuhan. Ketika kita sudah meyakini Tuhan, kita juga akan beranjak pada keyakinan Tuhan menurunkan wahyu dan mengutus nabinya. Jadi tahap kedua sebenarnya setelah keyakinan terhadap Tuhan dengan berbagai sifat-sifatnya adalah keyakinan Tuhan mengutus nabinya dan menurunkan wahyunya. Ya, jadi kita juga terhadap keberadaan Quran dan asli keberadaannya itu tidak mempunyai keraguan sama sekali, karena kita punya burhan terhadapnya. Di samping itu ayat suci Al-Quran sendiri ketika kita istilahnya menerima wahyu, ya dia punya klaim, yaitu dzalikal kitabu la raiba fihi. Inilah kitab, tidak ada keraguan di dalamnya. Ada seorang profesor matematik, saya lupa dia berkebangsaan apa, yang jelas kalau tidak salah orang barat, dengan rumusan atau dengan berbagai rumusan matematik yang dia ketahui, dia lihat bahwa sebenarnya Al-Quran itu kurang lebih berbahasa juga sesuai dengan bahasa matematik. Misalnya kita mengatakan 1 tambah 1 pasti 4, ya. Nah, Al-Quran mengatakan dzalikal kitabu la raiba fihi. Inilah kitab pasti, ya. Tidak ada keraguan padanya. Jadi inilah kitab adalah kitab pasti, ya, di mana tidak ada keraguan di dalamnya. Nah, ini merupakan dalil niscaya terkait masalah ma'ad dan kiamat, ya. Karena di dalam ayat-ayat, ya, dia menjelaskan permasalahan kiamat, dan secara ilmu burhan, maka ya istilahnya nakli ini bisa menjadi terem tengah dari burhan. Jadi dia bisa membentuk argumen sebagai terem tengahnya, ya, di mana nanti kandungan ayat ini akan memberi natijah tentang permasalahan keadilan ilahi. Tentu kita sudah juga membahas salah satu burhan menetapkan ma'ad adalah burhan keadilan ilahi. Karena itu Tuhan berfirman terkait permasalahan keadilannya, ya, am naj'alul ladzina amanu wa amilus shalihat, am naj'alul ladzina amanu wa amilus shalihati kal mufsidina fil ard, am naj'alul muttaqina kal fujjar. Ya. Apakah kami jadikan orang-orang beriman dan beramal saleh itu seperti, artinya sama dengan orang-orang yang melakukan kerusakan di bumi?
atau kami menjadikan orang-orang bertakwa itu seperti orang-orang fujar. Ya. Nah, ayat ini tentu kita lihat bahwasanya dia suatu bentuk istifham ingkari. Yani Tuhan tidak sama sekali akan menjadikan sama, ya. Orang beriman dan beramal saleh seperti orang-orang yang membuat kerusakan, orang kafir dan berbuat kerusakan. Anehnya di sini, ya, kalau kita mau menelaah lebih jauh lagi ayat ini, kalau yang pertama Tuhan mengatakan am naj'alul ladzina amanu wa amilus shalihat. Apakah kami menjadikan orang-orang beriman dan beramal saleh? Ada kata berimannya pertama, ya. Tapi di kal mufsidina fil ard, di situ dia tidak misalnya mengatakan kal kafirinal mufsidina fil ard, yakni seperti orang-orang kafir yang berbuat kerusakan di bumi. Ya, dalam artian kalau beragama atau beriman tapi dia melakukan kerusakan di bumi, ya, tentu juga tidak akan sama dengan orang yang beriman dan beramal saleh. Jadi istilahnya syarat, ya, syarat untuk Tuhan memberikan dia maqam atau kedudukan yang dekat dengannya atau kedudukan yang selamat, yang baik, mestilah keimanan dan amal soleh. Tapi tentang, ya, istilahnya Tuhan memberikan dia kedudukan rendah dan akan mengazabnya, tidak mesti misalnya dia kafir dan melakukan kerusakan. Cukup dia melakukan kerusakan saja di bumi. Apakah dia orang mukmin, orang muslim yang berbuat kerusakan juga niscaya mempunyai balasan, ya, azab baginya. Terlebih lagi kalau sudah kafir melakukan kerusakan juga di bumi, jadi berlipat dia kalau kafir ki. Karena di dalam masalah kekafirannya saja sudah menyalahi, ya, keniscayaan hubungannya dengan Tuhan, ya. Jadi kadang manusia mungkin berpikir, kok ketak kafir Tuhan mesti mengazab kita, karena pada hakikatnya kekufuran itu tiada lain menzalimi Tuhan dalam keyakinan, yakni menempatkan Tuhan tidak sebagaimana mestinya di dalam masalah keyakinan. Ya. Jadi ayat ini tadi menjelaskan tentang keadilan Tuhan, yakni Tuhan sama sekali tidak akan menjadikan orang-orang beriman dan beramal saleh itu seperti orang-orang yang berbuat kerusakan di bumi. Dan Tuhan tidak akan menjadikan sama antara orang-orang yang bertakwa dan orang-orang yang fujar, orang yang berbuat kejahatan, berbuat keburukan, ya. Ya, pada hakikatnya Tuhan sebenarnya juga pada tiap manusia itu memberikan dia potensi yang sama. Dia bisa saja menjadi saleh ataukah taleh. Tuhan tidak melebihkan satu dengan yang lain dalam sisi potensi keimanan dan kebaikan. Ya, istilah Qur'annya fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Tuhan mengilhami setiap nafs, ya, potensi fujurnya dan potensi takwanya. Jadi ayatnya kan wa nafsin wa ma sawwaha. Ya, jadi dan demi jiwa, demi setiap jiwa itu dan apa yang menyempurnakannya. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Setiap jiwa mendapatkan ilham
potensi fujur dan potensi ketakwaan. Jadi Tuhan telah memberikan jalan atau menunjuki jalan keadilan dan kezaliman, menunjuki jalan kebaikan dan keburukan, mengilhamkan sifat-sifat indah dan sifat-sifat jelek, ya. Dan sebahagian menyadari ilham ini dan dia melewati jalan kebenaran, tapi sebahagian mencampakkan ilham ini, ya, mereka menolak kedatangan wahyu, menolak kedatangan para nabi, bahkan mereka menghina serta mengolok-ngolok nabi dan rasul Tuhan. Ya, sehingga ayat suci pun mengisyaratkan, ya hasratan alal ibadi ma ya'tihim min rasulin illa kanu bihi yastahzi'un. Ya, alangkah penyesalan bagi hamba-hamba yang mana setiap datang pada mereka dari seorang rasul, atau tidaklah datang pada mereka dari seorang rasul kecuali mereka mengolok-oloknya, kecuali mereka menghinanya. Nah, demikian pula di ayat yang lain Tuhan menjelaskan sebagaimana kandungan yang kita bacakan ini. Permasalahan keadilannya, ya. Di surah Al-Jasiyah ayat 21-22 Tuhan berfirman, am hasiballadzina jtarahus sayyiati an naj'alahum kalladzina amanu wa amilus salihati sawa'an mahyahum wa mamatuhum sa'a ma yahkumun wa khalaqallahu samawati wal arda bil haqqi walitujza kullu nafsin bima kasabat wa hum la yuzlamun. Apakah orang-orang menyangka, jadi apakah orang-orang yang berbuat keburukan, kejelekan, menyangka bahwa kami menjadikan mereka seperti orang-orang yang beriman dan beramal saleh, sama kehidupan mereka dan kematian mereka? Sangat buruk apa yang mereka hukumkan. Allah menciptakan langit dan bumi secara hak dan untuk dibalas setiap jiwa dengan apa yang ia telah usahakan, dan mereka tidak dianiaya. Kalau Tuhan, taruhlah misalnya seorang kafir, seorang pembuat dosa, ya, dimasukkannya surga, tapi sebaliknya seorang beriman, seorang beramal saleh dimasukkannya neraka. Nah, di sini tentu Tuhan tidaklah adil. Disinilah kelemahan pandangan Jabariyah, pandangan determinisme, ya, akan berakhir pada ketidakadilan Tuhan, ya. Dan yang berpaham determinisme ini atau Jabariyah itu awalnya ahlul hadis dan kaum Zahiri. Asy'ariyah menyatakan dirinya bukan kelompok Jabariyah. Tapi kalau kita membahas pandangannya secara teliti, sebenarnya Asy'ariyah pun juga akan berakhir pada Jabariyah.
Jadi pandangan yang sangat kentara atau yang istilahnya ekstrim dari Jabariyah, ya ini manusia itu sama sekali tidak punya ikhtiar. Semuanya Tuhan yang menyetir manusia. Jadi manusia seperti robot atau seperti mesin atau seperti apa saja, di mana sama sekali tidak ada ikhtiar pada dirinya. Jadi kalau dia misalnya beriman, Tuhan yang menjadikannya beriman, artinya tidak ada dimensi pilihannya di situ, tidak ada dimensi sedikit pun dari dirinya, hatta sebagai sebab i'dadi, sebab penyedia. Ya. Kalau kita misalnya di sini di kelas datang duduk bersusah payah supaya berilmu, memang itu cuma sebagai sebab penyedia. Karena betapa banyak orang datang misalnya duduk belajar tapi tidak dapat ilmu. Ya. Jadi ini adalah sebab penyedia. Yang memberikan keluasan ilmu atau ilmu adalah tetap dari Tuhan. Tapi kalau permasalahan Jabariyah, hatta manusia pun tidak memiliki sebagai sebab penyedia atau ilah i'dadi. Jadi Tuhan seluruhnya yang menggerakkan dirinya di dalam berbagai perbuatannya. Istilahnya kalaupun dia beriman, ya itu juga karena istilahnya tidak lepas daripada Tuhan yang kalau kita mau mengatakan apa ya, memaksakan atau apa, yang jelas seperti itulah istilahnya. Tidak ada sedikit pun andilnya dalam keimanannya. Ya, demikian juga dalam perbuatan-perbuatan baiknya, tidak ada sama sekali andilnya. Sebaliknya begitu juga, kalau dia menjadi kafir tidak ada juga andilnya untuk menjadi kafir. Tuhan menjadikannya kafir. Demikian pula kalau dia beramal maksiat, beramal salah ya, berbuat salah, berbuat dosa, ya istilahnya tidak ada sama sekali andilnya. Jadi Tuhan yang menggerakkannya melakukan perbuatan dosa. Seperti misalnya kita ketika menggoyangkan pulpen, ini seperti Khairil menggoyangkan pulpennya. Pulpen itu bergerak karena ya 100% Khairil melakukan penulisan. Tidak ada sedikit pun pilihan dari pulpen. Ya, jadi 100% berasal sebenarnya dari Khairil, apa yang terjadi pada pulpen. Ya, seperti itu. Nah, ini suatu paham Jabariyah berakhir tentunya pada kezaliman. Ya, karena dia Tommy yang kasih kafir ki, dia Tommy yang kasih nanti masuk ke neraka sebahagiannya. Sebagian yang lain dia juga yang kasih beriman ki, dan dia juga yang kasih masuk ke surga. Ya, jadi tidak ada sebenarnya di sini ya peran daripada ciptaan. Tentu yang masuk neraka bertanya, Tuhan, kenapa kamu pilih saya untuk sebagai maujud yang kafir kemudian dimasukkan dalam neraka, sementara kamu tahu kan betapa pedihnya itu neraka kan? Betapa sakitnya itu neraka, betapa menderitanya orang masuk neraka. Ya, ini Tuhan tidak ada sama sekali keinginanku ini saya, tidak ada andilku. Ya. Jadi ayat ini berbicara apakah orang-orang yang melakukan kejahatan, keburukan, menyangka bahwa kami menjadikan mereka seperti orang-orang yang beriman dan beramal saleh, sama kehidupan mereka dan kematian mereka, sangat buruk apa yang mereka hukumkan. Allah menciptakan langit dan bumi secara hak dan untuk dibalas setiap jiwa dengan apa yang dia upayakan, dan mereka tidak dizalimi.
Sebenarnya jika kita meninjau dengan secara seksama di dunia ciptaan dan sistem langit bumi ini, pada dasarnya tidak ada yang batil. Makanya di dalam surah Al-Imran Tuhan menyatakan sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi serta silih bergantinya malam dan siang itu adalah ayat-ayatnya, adalah tanda-tandanya, di mana ulil albab menyaksikan tanda-tanda tersebut. Nah, ulil albab ini adalah mereka yang senantiasa mengingat Tuhan dalam kondisi berdiri, dalam kondisi duduk, dalam kondisi berbaring. Nah, seraya mereka menyeru pada Tuhan, Rabbana ma khalaqta hadza batila. Tuhan kami, tiadalah Engkau ciptakan semua ini batil, sia-sia. Tidak ada satupun di bumi ini yang sia-sia. Tidak ada satupun ciptaan Tuhan di alam ini yang sia-sia. Semuanya satu dengan yang lain mempunyai hubungan dan mempunyai hikmah yang tersembunyi. Cuma ya manusia yang mungkin tidak memahami ya rahasia dan hikmah seluruh fenomena yang ada di alam ini. Ya, sehingga kadang mereka berpikir ya misalnya terdapat sesuatu yang sia-sia. Ya, seperti itu. Jadi pada hakikatnya semua yang terdapat di alam ini dan berjalan di sistem alam langit dan bumi tidak satu pun ada yang sia-sia. Karena itu bagaimana mungkin tidak ada kiamat? Ya, bagaimana mungkin tidak ada pengadilan dan keadilan? Ya. Sementara Tuhan sendiri telah mengutus juga para penyeru kepada hidayah, telah mengutus para nabi, para rasul, kemudian telah beliau hadirkan wali-wali ilahi ya, untuk memberikan petunjuk dan hidayah pada manusia. Ya. Meskipun para nabi dan utusan Tuhan ini lebih banyak mendapatkan perlakuan yang menyakitkan dari umat manusia, dari masyarakat. Ya, ada yang dibunuh, ya, ada yang disiksa, ada yang dihina dan berbagai lainnya. Tapi Tuhan menjanjikan pada mereka yang beriman, ya, mereka yang mengikuti para rasul dan mereka yang beriman, bahwa Tuhan akan menolongnya di dalam kehidupan dunia dan juga hari kiamat. Ya. Inna lanansura rusulana walladzina amanu fil hayatid dunya wa yauma yaqumul ashhad. Sesungguhnya kami sungguh akan menolong utusan-utusan kami dan orang-orang beriman dalam kehidupan dunia dan hari tegaknya ashhad. Ashhad mungkin maknanya kesaksian-kesaksian, saksi-saksi. Ya, jadi juga di sini maksudnya hari kiamat. Ya. Nah, terakhir pembahasan kita dalam pertemuan ini tentang kiamat itu dekat. Ya. Kalau di dalam Irfan itu ada 5 bentuk kiamat. Ada yang juga kiamat setiap saat. Seperti sekarang ini terjadi kiamat. Yakni terjadi perubahan demi perubahan pada segala sesuatu.
Jadi terjadi kehilangan, terjadi perubahan dan lain sebagainya. Misalnya seorang manusia itu bergerak senantiasa mengalami kiamat karena senantiasa mengalami perubahan, beranjak menuju pada ketuaan dan kematian. Ya. Misalnya saya mungkin salah satu diantaranya mata saya sudah kiamat sebahagian. Ya. Jadi penglihatan kalau semakin kabur, ya terjadi kiamat sebenarnya, kehilangan dia, ya. Atau berbagai fenomena yang lain, ya. Itu salah satu dimensi kiamat. Kemudian kematian itu juga dilihat sebagai kiamat, ya. Jadi di dalam perspektif Irfan itu ada beberapa kiamat, ada 5, dan paling besar kiamatnya adalah kiamat akhirat. Ada juga kiamat dalam perspektif irfani dan selain syar'i misalnya, ya, perubahan kesempurnaan nafs dan lain sebagainya, ya. Tapi pada akhirnya kiamat besar, ya, atau kiamat syar'i kubra, kiamat syariat yang besar, itu yang disinggung di dalam Al-Quran yang dekat terjadi, ya. Salah satu ayat tentang kiamat itu adalah hari dekat, ya, yang diisyaratkan, yaitu wa anzirhum yaumal azifati idzil qulubu ladal hanajiri qazimin malil zalimina min hamimin wala syafi'i yuta, ya. Ada juga ayat misalnya iqtarabatis sa'ah. Iqtaraba maknanya sudah sangat dekat, saat kiamat, ya. Mungkin misalnya dengan fenomena usia sejak kedatangan Nabi yang memberitakan masalah kiamat atau ma'ad sampai sekarang masih 1000-an tahun, ya, atau sudah 1000-an tahun, 1400 tahun lebih, ya. Tapi dibanding usianya bumi, memang sesuatu yang tidak berarti. Kalau menurut sains, usia bumi kan sudah, apakah dia bilang jutaan tahun atau, ya, seperti itu kan, ya. Artinya sudah sangat lama terjadi, ya. Kita tidak tahu juga misalnya dari zaman Nabi Adam sampai Nabi Islam berapa tahun. Nabi Isa saja sampai Nabi Islam itu 600 tahun, kan gitu, ya. Jadi kurang lebih 650 miladiah kalau tidak salah kemunculan Nabi Islam sallallahu alaihi wasallam, kan. Nah, lantas misalnya ada Nabi Nuh yang berusia 1000 tahun, Nabi Musa juga berusia panjang, nabi-nabi yang lain lagi misalnya berusia panjang itu, ya, dibanding 1400 tahun ini kan tidak jauh, maksudnya masih terhitung, ya, 1400 tahun ini sedikit, ya. Itu kalau misalnya kita tinjau misalnya dari hasrat Adam alaihissalam, taruhlah misalnya mungkin 10 tahun atau puluhan ribu tahun yang lainnya, kan, artinya kiamat dekat. Saya sendiri terkadang tidak terlalu bagaimana, ya, terhadap ramalan-ramalan akan kejadian kiamat. Memang sih sebenarnya ada tanda-tanda kiamat itu sendiri, namanya asratus sa'ah, ya. Ada pembahasannya asratus sa'ah, tapi saya merasakan kita sudah punya kelas hampir berakhir, jadi saya tidak terlalu membahas. Biasanya itu kalau kita bahas asratus sa'ah berhubungan juga ketika membahas mahdiisme, karena salah satu fenomena yang akan terjadi
sebelum kiamat dan sangat jelas, ya, tandanya kedatangan Imam Mahdi alaihissalam, kemunculan Imam Mahdi alaihissalam, kemunculan Dajjal, kedatangan Dajjal, ya, dan beberapa fenomena yang lain. Ya, Dajjal sendiri terkadang banyak orang menginterpretasikan, ya, misalnya dalam bentuk sesuatu, pemikiran, sistem, ya, dan lain sebagainya. Yang seperti itu juga kadang saya tidak percaya. Sebagaimana saya mempercayai Imam Mahdi sebagai individu, ya, pikiran saya Dajjal juga itu individu, person, ya, bukan misalnya suatu pemikiran, suatu sistem, suatu apa, tapi memang akan muncul suatu individu seperti Dajjal, digambarkan punya sifat-sifat itu, ya. Jadi fenomena ini dijelaskan dalam berbagai riwayat tentang kedatangan, ya, kemunculan sebelum terjadinya kiamat. Tapi Al-Quran sendiri menyatakan sejak kedatangan Nabi itu kiamat sudah dekat. Ya, iqtarabatis sa'ah. Kiamat itu sudah dekat datangnya. Kalau kita berbicara kiamat berhubungan masalah usia bumi atau keberakhiran usia bumi, maka tidak bisa sebenarnya kita bandingkan dengan awal kedatangannya Nabi Adam, ya. Tetapi kita harus bandingkan memang awal bumi disediakan untuk ditempati oleh makhluk hidup, awal kedatangan itu. Nah, bahwasanya sejak awal kedatangannya bumi dan kemunculannya Nabi serta keberakhirannya dari usia bumi ini, kiamat memang sangat dekat sekali. Kenapa? Karena 1000 misalnya, taruhlah misalnya kiamat pun terjadi 2000 tahun misalnya, yakni 1400 sekarang, 600 tahun lagi, 2000 tahun dibandingkan misalnya jutaan tahun, ya. Bumi ini jadi dan tersedia, ada misalnya tumbuh-tumbuhan, ada hewan-hewannya, ya, itu sangat dekat memang, ya, sangat sedikit memang kan, ya, 0,000 sekian persen misalnya dengan usia awal bumi ada. Jadi Nabi mengatakan bahwa sangat dekat kiamat itu istilahnya bukan sesuatu yang tidak hak, tidak benar, tapi adalah hak. Ya, ayat suci Al-Quran pun mengatakan iqtarabatis sa'ah. Nah, di dalam Al-Quran, ya, Tuhan mengatakan wa anzirhum yaumal azifah. Ya, berilah mereka peringatan dengan hari yang dekat. Azifah, yaumal azifah, hari yang dekat, maksudnya hari kiamat. Ya, idzil qulubu ladal hanajiri kazimin, ketika hati menyesak sampai di kerongkongan dengan menahan kesedihan. Maliz zalimina min hamimin wala syafi'in yuta'. Orang-orang yang zalim tidak mempunyai teman setia seorang pun, dan tidak pula mempunyai seorang pemberi syafaat yang diterima syafaatnya. Ya, jadi ini terkait masalah ayat berhubungan dengan dekatnya, ya, hari kiamat. Di samping ayat-ayat yang lain, ya, misalnya innahum yarawnahu ba'ida, ya, orang-orang kafir itu melihatnya masalah hari kiamat itu ba'id, jauh, wa narahu qariba, dan kami melihatnya dekat, ya. Demikian pula ayat yang lain seperti dalam surah Al-Anbiya ayat 1. Ya, Tuhan berfirman, iqtaraba linnasi hisabuhum wa hum fi ghaflatin mu'ridun. Ya, sudah dekat bagi manusia perhitungan mereka. Ya, tentu terjadinya perhitungan itu pada hari kiamat. Wa hum fi ghaflatin, sementara mereka itu di dalam kelalaian, mu'ridun, berpaling. Ya. Atau ayat yang tadi kita isyaratkan sebelumnya itu,
iqtarabatis sa'a wan syaqqal kamar. Ya, kiamat dekat dan bulan terbelah. Ya. Jadi sangat banyak masalah kedekatan terjadinya kiamat atau dekatnya terjadinya kiamat. Ya. Nah, di sini ada riwayat dari Amirul Mukminin di mana beliau berkata, rahimallahu imra'an tafakkara fa'atabara wa'atabara fa'absara faka'annama huwa ka'in minad dunya an kalilin lam yakun wa ka'annama huwa ka'in. Ini benar atau tidak saya baca karena ini mataku juga sudah kabur nih. Lihat ini. Ya, wa ka'anna mimma huwa ka'in mimma wa ka'anna ma huwa ka'inu minal akhirah amma qalil lam yazal wa kullu ma'dudin munqadin wa kullu mutawakkin atin wa kullu atin karibun dani. Yang jelas ini yang kita bisa maknai, Allah merahmati seseorang yang berpikir maka dia mengambil pelajaran. Ya. Jadi Tuhan merahmati seseorang yang berpikir tentang perkara kiamat. Jadi di sini masalah yang dia pikirkan adalah perkara kiamat. Jadi Tuhan merahmati seseorang yang berpikir tentang hari kiamat dan mengambil ibrah, ya, di mana dia istilahnya mampu melihat ketakabadian dunia, ketaklanggengan dunia, dan dia meyakini apa yang dari dunia yang ada semuanya nanti akan hancur, segera akan hancur, ya. Dan dia melihat apa yang di akhirat akan eksis dan abadi, ya. Dan apa yang dari saat-saat usia dia hitung. Maksudnya waktu-waktu usianya dia hitung dan akan mencapai akhir. Dan apa yang kalian nantikan, ya, seperti kematian dan kiamat akan datang. Dan apa yang akan datang itu dekat kejadiannya. Jadi ini satu penjelasan dari Amirul Mukminin Ali alaihissalam. Orang-orang yang tidak mempercayai kiamat berkata, siapa yang akan menghidupkan kita atau siapa yang akan menghidupkan kami sesudah kematian? Fasayaquluna man yu'iduna qulil ladzina fatarakum awwala marra fasayun giduna ilaika ru'usahum wa yakuluna mata huwa kul asa ayyakuna qariba. Maka mereka berkata, siapakah yang akan mengembalikan kami? Maksudnya setelah kematian. Katakanlah yang menciptakanmu pertama kali. Ya, mereka menggeleng-gelengkan kepala. Jadi dia menggeleng-gelengkan kepadamu kepala mereka dan berkata, kapan dia? Katakanlah, ya, dia akan datang dalam waktu dekat. Ya, dia akan datang dekat. Jadi salah satu juga penjelasan Quran tentang kiamat dengan beberapa nama-namanya tadi yang kita sudah syaratkan bahwa kiamat itu dekat kejadiannya. Ya, jadi sudah mungkin banyak manusia yang melewati kehidupannya tapi tidak merasakan kejadian kiamat. Ya, tapi pada hari kiamat nanti sebagaimana sebagian ayat menjelaskan,
ya semua yang di alam kubur nanti itu akan dibangkitkan. Ya. Idza zulzilatil ardu zilzalaha wa ukhrijatil ardu athqalaha wa qala al insanu ma laha yauma idzin tuhadditsu akhbaraha bi anna rabbaka awhalaha yauma idzi yasdurun nasu astatan. Jadi manusia nanti keluar secara berkelompok-kelompok, ya. Yauma idzi yasdurun nasu astatan liyurau a'malahum, untuk mereka ya melihat amal perbuatan mereka. Jadi sebenarnya nanti semua juga akan merasakan kiamat itu kejadiannya. Ya, saya pikir inilah kita punya pembahasan sore hari ini. Ya, semoga ada manfaatnya. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. قرآني طهر ذاتي قرآني عصمة أمري قرآني طوق نجاتي